Selamat malam jemaat Tuhan, berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersukacita menjalani hidup anugerah Tuhan. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini yang Tuhan percayakan bagi kami, boleh kami lewati dengan selamat sejahtera. Apapun yang telah kami lakukan, Tuhan berkenan di dalamnya. Dan kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa hormat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman kebenaran pada saat ini. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh diberitakan dengan benar. Siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Tapi kami percaya bahwa di tangan Tuhan, kami akan terus diperlengkapi menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan bagi Tuhan. Dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarnya, kiranya pun terus diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai ayat 15. Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai 15. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum,
menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah semua yang mendengarkannya dan rindu untuk terus melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan menyapa kita bersama pada malam hari ini. Dan sejenak kita hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema, Tuhanlah teman curhatku. Tuhanlah teman curhatku. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ya, curhat ini kalau dipanjangkan curahan hati ya. Pada saat apa kira-kira kita sering bercurhat kepada teman kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita? Ya, mungkin lebih banyak akan mengatakan bahwa kita bercurhat kepada teman kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan ini, kalau kita lagi galau, ya, kalau kita lagi diperhadapkan dengan pergumulan, ya mungkin kalau kebahagiaan kita alami, sangat sulitlah atau sangat jarang kita bercurhat kepada sesama kita atau orang-orang terdekat dengan kita. Tapi yang pasti bahwa kalau bicara tentang curhat, tentu ketika kita menghadapi pergumulan. Nah, kepada siapa kita selalu bercurhat dalam hidup ini? Mungkin ada yang mengatakan bahwa tempat curhat saya itu ialah teman terdekat. Tempat curhat saya itu adalah orang tua saya. Tempat curhat saya itu adalah saudara saya. Ya, masing-masing orang punya keputusan tersendiri kemana mereka menyampaikan curahan hatinya. Nah, apa maksud atau apa tujuan mengapa ia harus bercurhat? Ya, tentu bahwa curahan hati yang ia sampaikan sedapat mungkin dia bisa mendapatkan kelegaan. Atau kalau itu berbicara tentang pergumulan, sedapat mungkin ia berpikir bahwa ketika ia menyampaikan curahan hatinya itu, tempat curhatnya itu bisa memberi solusi. Ya, tapi kadang ya kalau orang bercurhat, ya curhatannya itu masih bisa dirahasiakan selagi mereka bersahabat. Tapi kalau tidak bersahabat lagi, ya kayaknya berbeda. Curhatan itu sudah mulai berubah menjadi gosip dan akhirnya berdampak buruk dalam kehidupan orang tersebut. Nah, tema ini menuntun kita untuk terus melihat bahwa tempat curhat kita yang tepat yaitulah Tuhan. Tempat curahan hati kita ialah Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Musa. Musa sebagai seorang pemimpin diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang begitu memprihatinkan dalam kehidupannya. Yaitulah ketika bangsa Israel yang dipimpinnya itu marah kepada Musa. Dan yang membuat mereka marah ialah karena mereka lapar. Ya. Mereka membutuhkan makanan dan pada akhirnya mereka mengatakan lebih baik saja kalau kami tinggal di Mesir. Nah, tentu bahwa keluhan orang Israel ini menyedihkan hati Musa. Iya ya, kasihan juga mereka ini kalau seperti ini.
Nah, bagaimana caranya Musa atau apa yang Musa lakukan? Ia menyampaikan keluh kesah itu, curahan hatinya itu kepada Tuhan. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara-saudara, seolah-olah ada di dalam curhatan Musa itu ada rasa marah juga yang diungkapkan oleh Musa. Dikatakan bahwa akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusui. Ya. Ada rasa kesal dalam diri Musa yang seolah-olah mau mengatakan Tuhan saya tidak berdaya. Dan ternyata kalau kita baca selanjutnya dari ayat 16, di situ diperlihatkan bagaimana kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang dinyatakan buat umat Israel. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan ini adalah hasil dari curhatan yang disampaikan oleh Musa kepada Tuhan. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Musa, Bapak Ibu Saudara-saudara, terus mengajarkan kita bahwa tempat curhatan kita yang tepat yaitulah Tuhan. Ya. Tuhan tahu bagaimana hati kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana pribadi kita. Sehingga sangat tepatlah kalau kita terus menjadikan Tuhan sebagai teman curhat kita dan sekaligus percaya bahwa Ia akan memberi solusi terhadap pergumulan yang kita curhatkan kepadanya atau yang kita sampaikan kepadanya. Dan yang dibutuhkan ialah adakah kita memiliki kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan untuk keluh kesah kita, curhatan kita kepadanya, ya. Dan sering yang terjadi bahwa kita kurang sabar dalam menanti jawaban Tuhan terhadap apa yang kita sampaikan atau terhadap ungkapan hati kita kepadanya. Kita menyampaikan curhatan kita hari ini, berharap nanti sore semua akan terselesaikan, ya. Dan itulah karakter kita sebagai manusia. Namun kita harus belajar bagaimana firman Tuhan yang disampaikan dalam pembacaan kita ini. Musa dengan segala keluh kesahnya menyampaikan itu kepada Tuhan, dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab keluh kesah Musa untuk kehidupan umat Israel. Kiranya dengan firman Tuhan ini akan membuka pikiran kita bersama bahwa ternyata tempat curhat yang tepat dalam hidup ini yaitulah Tuhan. Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan mengenal apa jawaban yang tepat atas curhatan kita, atas pergumulan yang kita sampaikan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami. Engkau beri waktu sejenak untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan terus mengajarkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai teman curhat kami yang setia, yang sangat mengenal siapa diri kami, yang sangat mengetahui apa pergumulan kami. Biarlah kami boleh belajar bersama melalui firman pada malam hari ini, bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Musa, bahwa sekalipun ia kesal terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang Israel, kekecewaan orang Israel, tetapi kekesalan itu diungkapkan kepada Tuhan melalui penyampaian isi hatinya. Dan ternyata bahwa Tuhan mendengarkan semua itu, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, dan akhirnya bahwa janji Tuhan dinyatakan. Dan kiranya hal ini akan terus menjadi tuntunan kehidupan kami bersama untuk mengambil pilihan yang tepat, bahwa Tuhanlah tempat kami menyampaikan segala keluh kesah kehidupan kami. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, dan perlengkapi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan ampuni sekiranya ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah malam ini kami boleh lewati dengan selamat sejahtera, dan esok pagi pun kami boleh jelang bersama dengan Tuhan. Beri kami kemampuan untuk melanjutkan hidup anugerah-Mu
Berikan kami hikmat, bahkan berikan kami semangat. Tantangan bahkan pergumulan yang berat sekalipun terjadi, kami yakin bahwa Tuhan sanggup memberi kekuatan dan topangan bagi kami semua. Kami terus berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka. Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, supaya mereka boleh menjalaninya dengan selamat sejahtera. Dan berbagai sukacita yang terjadi pun Tuhan berkenan di dalamnya. Ajar kami untuk terus memaknai setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan buat hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami pun terus berkenan bagi Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Kasih Tuhan akan terus menuntun dan memelihara, supaya sungguh mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, dan kiranya hidup mereka pun terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, dan sekiranya kami melakukan hal yang tidak berkenan, mohon ampun atas semuanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.